Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudaraku dimanapun Anda berada. Mantap sekali. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang kangkung saya yang 4 hari setelah semai. Kemudian ada selada saya yang sudah 9 hari setelah semai. Kemudian nanti kita sedikit melihat tentang selada RZ saya, percobaan yang pertama. Tadi kemarin ada request dari Mas Rian di Bojonegoro untuk ingin melihat selada saya yang dari 100 tinggal 35. Namun sebelumnya kita intro dulu. Mari belajar berhidroponik dengan saya. Anda tidak subscribe akan tertinggal, Anda skip videonya akan lebih tertinggal, Anda tidak berdiskusi di kolom komentar, Anda pasti lebih tertinggal lagi. Mari kita sukses bersama. Salam pantang mundur sebelum tandur. Jangan lupa kita ngopi dulu sambil menikmati video saya untuk kita bisa belajar bersama. Baik, kita kembali. Kita mulai dari yang kangkung dulu. Ini medianya menggunakan pasir Malang. Videonya sudah semua saya ulas di video-video sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau teman-teman sering sekali disuguhkan dengan foto, video tentang semaian yang berhasil, yang ini, enggak. Kali ini saya ingin memperlihatkan bahwa semaian itu tidak semuanya itu tumbuh. Ya kan? Contoh ini kan dari sini nampak rata. Di foto saya yang saya share di Facebook atau Instagram saya itu kelihatan rata. Ya, kelihatan rata. Namun sesungguhnya seperti ini loh. Nih, ini ada yang tumbuhnya tertinggal loh, seperti ini. Yang ini juga loh, yang ini baru mau muncul nih, ini juga baru muncul. Jadi kalau saya itu gini loh, saya menampilkan apa adanya ya. Kalau saya tampilkan yang baik-baik terus, nanti teman-teman tidak akan mendapatkan gambaran tentang ini, tentang kegagalan, kesulitan ya kan dalam berhidroponik. Nah, ini 4 hari setelah semai. Pengalaman kemarin ini yang kuning-kuning ini, kemarin kan saya paksakan untuk memindah tanam itu di usia 5 hari setelah semai ya. Biasanya saya itu 6 sampai 7. Harusnya kangkung saya itu kalau semuanya berhasil itu seperti ini sekarang. Nah, sudah seperti ini tumbuhnya, itu sudah tingginya harusnya segini, tapi ini kita lihat akarnya ya, akarnya itu enggak numbuh gitu loh, pertumbuhannya lama. Ini habis saya spray dengan air baku biasa. Ini sebagai pengalaman kita dalam usia yang belum kuat, sudah saya pindahkan di ppm tinggi. Akhirnya seperti ini, pertumbuhannya tidak rata. Setiap benih, setiap tanaman itu berbeda-beda ketahanannya. Nah, yang ini semaian saya yang ketiga untuk kangkung dalam menggunakan modul saya yang baru. Instalasinya yang baru, konstruksinya baru. Dan ini nanti kalau belum betul-betul belum kuat, belum akan saya pindahkan. Bisa 7 sampai 8 hari setelah semai. Ini juga habis saya spray menggunakan air biasa, air baku. Lihat ini ya, tuh seperti ini. Ini isinya sudah nggak tahu, bisa 10, bisa, pokoknya nanti ini kalau kotaknya kan 105 ini, jadi ini 210. Nanti pokoknya ini sampai panen ini baru pindah ke bak pembesaran. Untuk kangkung silahkan tulis di kolom komentar seperti apa. Saya menunjukkan apa adanya.
Saya tidak menampilkan yang bagus-bagus terus, nanti teman-teman terbuai dengan itu sehingga lupa bahwa apa-apa itu pasti ada kegagalan, ada hambatan, ada apa. Teman-teman silakan tulis di kolom komentar apabila teman-teman dalam persemaian kangkung ini mengalami kendala. Mari kita berdiskusi bersama. Oke, untuk kangkung selesai. Kemudian untuk selada, ini selada saya namakan selada Syahrini. Kenapa selada Syahrini? Karena ini bagi saya cantik-cantik, ginuk-ginuk ya kan, di usia 9 hari setelah semai. Ini ada 2. Saya pindahkan di sini karena apa? Saya ulas lebih detail ya. Saya itu tergesa-gesa karena ini maghrib sudah adzan ya kan. Pokoknya saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman ya, simak baik-baik. Ini 9 hari setelah semai. Ini sama. Kenapa saya pindah? Karena daunnya itu sudah saling menempel. Loh, saling menempel, takutnya nanti terjadi kutilang lagi atau bolting, biasanya naik tumbuh ke atas. Solusinya ya saya pindahkan ke wadah yang lebih besar, kemudian saya kasih jarak. Bukan hanya orang saja yang harus jaga jarak, tapi semaian juga harus jaga jarak. Ini physical distancing. Ya kan? Nah, ini sebentar, itu komat. Saya jeda dulu, saya pause dulu. Baik, kita lanjut lagi. Ini physical distancing, jaga jarak. Ini tujuannya agar apa? Agar daun tidak saling bertumpukan seperti ini. Saya mengamati ini 9 hari setelah semai, itu sudah numbuh yang namanya daun sejati. Daun sejati yang ini loh, ngeblur ya. Nah ini dia yang cropping yang melengkung kayak gini. Yang ini daun permulaan, ini daun permulaan, ini daun sejati. Dan di usia 9 hari setelah semai sudah muncul lagi bakal yang ketiga, yang di tengah itu ya, yang di tengah. loh, kelihatan enggak? Ada kecil itu di tengah, sayangnya ngeblur. Nah ini yang pokoknya ada calon yang ketiga, daun yang ketiga, bukan istri yang ketiga. Sambil bercanda ya teman-teman. Jadi dengan saya atur jarak seperti ini, dimungkinkan untuk tidak terjadi saling penumpukan seperti ini. Saya takutkan nanti justru akan tumbuh ke atas ya, pindah ke nampan atau yang wadah yang lebih besar. Dan pengalaman kita waktu saya gagal semai sawi saisim di video yang dulu itu, yang menggunakan dakron itu, karena saya menggunakan wadah seperti ini. Kemudian ya ini tempatnya ini yang dulu masih saya simpan, karena panas, kemudian talangnya ikut panas, airnya panas, akhirnya mati. Itu pengalaman kita. Maka saya akan menaruhnya bener-bener di tempat yang teduh, tapi tetap bisa tertembus sinar matahari meskipun tidak langsung karena ada paranet ya. Ini seperti ini sebelumnya di 9 hari setelah semai. Nanti sampai kapan di sini Mas? Harusnya nanti 14 hari setelah semai atau 2 minggu. Tetapi pengalaman kemarin yang itu ya kan, karena modulnya panas ya, dari atas panas, itu kita jadikan pengalaman. Makanya teman-teman subscribe dari awal, dari sekarang subscribe, kemudian ikuti baik-baik satu persatu video, disimak baik-baik, jangan di skip. Nah ini udah ya, tentang jarak ini sudah saya sampaikan ya. Nanti saya mau lanjutkan ini setelah saya berbagi pengalaman dengan teman-teman. Kenapa dan sampai kapan nanti akan pindah ke modul peremajaan yang ini? Nanti ketika paling tidak tanaman saya itu sudah seperti ini, baru akan saya pindahkan di sini. Tidak tahu nanti usia berapa. Kenapa?
dari pengalaman saya yang mati itu, yang itu loh, yang ini mati, kemudian yang 0000 itu kan mati. Dari 100, bayangkan, dari 100 tinggal 35, itu pun tidak rata. Selada saya itu tidak tumbuh-tumbuh karena apa? Daunnya itu ketika siang itu nempel seperti ini, kelihatan ya, nempel seperti ini, panas, akhirnya kering, kemudian mati. Nah ini kan bekasnya mati, netpotnya ini panas, akhirnya mati, nggak tumbuh besar, malah mati. Harus nunggu yang baru lagi, dan nanti mati lagi, nunggu tumbuh lagi, ya enggak, akhirnya mati seperti ini, ya kan. Nah kalau yang sudah kuat seperti itu, dia itu tidak nempel gitu. Nah ini kan tidak nempel di netpot, yang nempel pasti mati. Kita cari yang nempel di netpot, pasti kering, dan dia hanya segitu saja. Nih ini kan nempel, ini kan nempel, ini nempel. Yang nggak nempel dia aman, ini kan nggak nempel, dia aman. Paling tidak nanti setelah seperti inilah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 daun sejati yang sudah siap, yang sudah kuat maksudnya. Baru nanti akan saya pindahkan di sana. Nih ini nempel, tadi siang nempel pasti. Ini kalau tidak pakai flash ini pasti. Nah ini kan kering, nempel seperti ini, akhirnya akan mati besok. Yang tidak nempel karena aman dari panas, ya dia hidup sehat gitu ya. Nih contohnya lagi, mana lagi yang nempel di netpot pasti kering. Nah ini dia nempel loh, nempel, akhirnya mati. Yang harusnya dipakai untuk pertumbuhan, karena nempel mati, nunggu lagi yang calon-calon daun lagi, akhirnya cuma segitu saja. Ini poin penting, ya kan? Ini poin penting bagi teman-teman dan kita semua lah, termasuk saya. Pengalaman ini bagi saya sangat bermanfaat. Yang dia sudah aman-aman seperti ini, harusnya seperti ini semua, ya kan? Coba kita lihat akarnya, tuh akarnya sudah mulai nembus. Ini kalau diangkat, tuh akarnya tuh numpuk di situ. Karena dulu waktu saya menyemai itu juga sama. Waktu saya tanam tumpang sari dengan kangkung yang video dulu itu juga pertumbuhan akar lebih dulu dibanding daun gitu loh untuk selada. Paham ya? Pengalaman ini dicatat ya, dan video saya satu dengan yang satunya itu berkesinambungan. Kalau teman-teman nggak mencatat, nggak ambil datanya, pasti akan kebingungan gitu ya. Tulis di kolom komentar tentang persemaian selada dan juga kangkung. Mungkin teman-teman yang baru berpraktek mengalami kendala. Dan tetap semangat teman-teman. Mungkin di hari ini saya berbagi pengalamannya seperti itu. Kita sukses bareng-bareng dah. Gitu ya teman-teman. Pokoknya pantang mundur sebelum tandur. Sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.